Halo rekan-rekan Technical Audience, kembali lagi dengan saya Vanli Tanto, Cloud Business Development Manager, dan rekan saya Vero dari Microsoft Office Division sebagai Integration Specialist untuk Microsoft. Jadi kita akan ngebahas sesi yang terakhir dengan di Office 365, yaitu Create Content Collaboratively. Betul. Iya. Nih, kalau konten collaboratively, wah susah Susah sekali ya. Ini ada di Office 365 Betul. juga. Ya. Itu maksudnya apa? Mungkin bisa langsung share. Oke, jadi sebelum saya share, mungkin challenge-nya apa sih yang mau coba di-solve gitu ya. Iya. Nah, tadi kan kita sudah bahas bahwa sekarang pekerja itu tidak hanya di kantor, ada di luar. Ada di jalan juga, ada yang mobile juga, Ada yang nggak baru, punya- ada yang lama. ada yang baru, ada yang lama, seperti itu. Nah, isu yang paling hangat kalau kita bicara seperti itu adalah bagaimana kita bisa membuat satu orang dengan orang lain itu bisa bekerja sama, mengedit dokumen yang sama dengan sangat mudah tanpa harus bertatap muka, tanpa harus menjadi susah dengan email back and forth seperti itu. Nah, di Office 365 kita punya yang namanya SharePoint Online. Ya, jadi di SharePoint Online itu bayangkan seperti suatu situs intranet. Jadi suatu website yang hanya bisa diakses oleh orang-orang yang ada di company tersebut, orang-orang yang punya hak akses. Kita lihat barangnya seperti apa. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, ini adalah suatu website ya. Jadi nggak sembarang orang bisa masuk ke sini. Intranet aja. Hanya orang yang benar, hanya orang yang punya credential atau punya hak akses yang bisa masuk ya. Nah, ini adalah situs internal kita ya, kita sebut dengan team site. Jadi sebenarnya di sini kita bisa taruh apapun yang kita mau. Jadi contoh di sini kalau misalnya company kita pernah melakukan annual picnic ya, biasanya tiap tahun seperti itu, kita bisa posting fotonya di sini. Jadi orang-orang bisa lihat, oh ini kita piknik ke tempat ini loh kemarin, seperti itu. Nah, ini juga mungkin di halaman depan ini bisa ada kata dari CEO ya, semacam keynote seperti itu untuk memotivasi Jadi kayak kinerja. announcement Benar, perusahaan announcement juga juga bisa bisa ditaruh di seperti itu. intranet Jadi ya. nggak perlu lagi kertas, Mbak. Biasanya kan orang kertas ditandatanganin seperti itu ya. Ini nggak perlu lagi. CEO bisa taruh note-nya di situ, semua orang bisa get updated seperti itu. Nah, Saya lihat ya. folder-folder itu ya. Mungkin Gimana? bisa diceritain Oke, yang boleh. sales marketing gitu. Oke, jadi di bagian atas ya kita bisa taruh untuk sales. Jadi semua yang terkait dengan divisi sales ya. Kalau saya klik sales di sini, maka akan muncul banyak sekali dokumen yang terkait ya. Ada announcement ya. Jadi announcement baik dari leadership team, dari CEO bisa. Intinya apapun announcement yang terkait dengan sales ya, daripada kita SMS satu-satu gitu ya. Kita bisa taruh di sini karena semua orang akan akses ke situ dan orang akan tahu. Contohnya di sini ada announcement tentang new price list ya, has been updated for new product launch ya. Jadi kalau saya sebagai orang sales, saya ingin tahu harga terbaru, saya nggak perlu tanya siapa-siapa. Saya cukup ke sini, di sini ada new price list, saya bisa klik dan saya bisa tahu harga-harga yang terbaru seperti apa. Seperti knowledge management Betul. system. Jadi kalau misalnya saya anak baru pun, saya masuk ke dalam intranet, saya bisa lihat dan browsing dan belajar dari situ. Betul, betul sekali. Ya, di sini juga ada yang menarik ya, Mbak ya. Jadi ada yang namanya document set seperti itu. Jadi ini adalah suatu kumpulan dokumen di mana bisa membantu untuk orang-orang untuk membuat konten tidak hanya dari nol tapi sudah ada baseline-nya seperti itu. Oke. Jadi contoh di sini kita punya Fabricam Opportunity ya. Jadi adalah dokumen set seperti itu. Jadi misalnya kita punya sebagai orang sales, pasti kan kita berkutat dengan yang namanya sales pipeline dan opportunity seperti itu ya. Mungkin kita butuh bikin proposal. Kalau tiap kali ada opportunity kita harus bikin proposal dari nol, pastinya tidak efektif gitu ya. Nah, dengan adanya dokumen set seperti ini kita tidak perlu lagi bikin dari nol, kita bisa manfaatkan apa yang materi yang sudah ada di situ. Seperti itu. Saya lihat juga ada modifikasinya, jadi ketahuan siapa yang sedang ngerjain. Betul, ketahuan siapa yang sedang ngerjain, ketahuan siapa yang mengubah terakhir, ketahuan juga perubahan ini udah perubahan keberapa. Jadi itu kita sebut dengan versioning, seperti itu. Dan versioning ini penting ya, jadi mungkin challenge-nya adalah kadang-kadang kita pernah mengedit dokumen. Kita kirim dulu, mungkin kita kirim lewat email, back and forth, email, orang banyak edit, seperti Nggak itu. tahu yang terakhir Nggak tahu yang yang terakhirnya yang mana, ngubahnya bagian apa. Nah, Iya. dengan adanya seperti ini, kita bisa tahu nih, siapa mengubah bagian apa. Contoh misalnya, Northwind Executive Presentation ini terakhir diedit oleh Karen Bird, seperti itu. Atau mungkin Office 365 Yang Enterprise tadi barusan Customer saya ini, upload ya, diedit oleh Eric, seperti itu. Jadi, kalau misalnya ada editing yang nggak sesuai, kita bisa tahu, oh si ini yang edit, seperti itu. Ini kalau add documents gampang nggak sih? Dokumen gampang sekali ya. Jadi contoh saya sebagai sales misalnya, saya mau nambahkan dokumen.
saya bisa klik di sini Add Documents, ya. Saya bisa klik Add Documents. Nah, saya bisa upload satu dokumen atau multiple dokumen. Jadi misalnya saya punya 20 dokumen untuk diupload, nggak perlu saya lakukan ini 20 kali, tapi saya bisa langsung upload seperti itu. Ya. Dan yang menarik Mbak sebenarnya adalah apa yang kita sebut dengan web part. Ya, jadi di SharePoint rekan-rekan developer kalau dulu itu pernah main dengan SharePoint versi on-premise ya, jadi kita bisa tetap bikin web part dan bisa tetap ditaruh di SharePoint online ya. Jadi contoh di sini adalah ada web part untuk video ya, jadi kita bisa taruh video perusahaan di situ. Mungkin kalau untuk menyemangati semangat dari employee bisa ditaruh dokumen motivasi di situ. Jadi web part yang kita buat di SharePoint versi 2010 atau yang sebelumnya itu most likely akan bisa jalan di situ. Dan yang menarik juga di sini adalah BI ya, bisa kayak ya, ada saya juga bisa lihat top ya, products, sales ini region. adalah suatu web part di mana kita bisa menampilkan sales region ya. Kita bisa lihat bagian west, east, and central itu penjualnya paling tinggi apa, paling rendah apa, seperti itu. Wah. Jadi everything in one place. Pagi-pagi langsung buka. Langsung lihat data semua gitu ya. Nah, yang menarik lagi adalah kalau misalnya di sini saya kembali lagi ke link yang tadi. Misalnya saya klik di bagian insight ya, ada yang namanya sales dashboard. Ya. Jadi sebagai bisnis ya, kita tidak bisa do something tanpa ada data dan insight ya. Data bagi bisnis itu sangat penting sekali. Nah, di sini perusahaan bisa menaruh semua datanya di situ ya, karena SharePoint online dari Office 365 sudah memiliki yang namanya Excel services ya. Jadi kalau kita lihat kita bisa taruh ini sebenarnya Excel ya. Wah, menarik sekali. Excel instead of kita taruh link di situ kemudian orang harus buka gitu ya. Kita bisa taruh di situ Excelnya, kemudian kita bisa lihat langsung audio penjualannya di tahun 2006 sekian, tahun 2007 sekian, di tahun 2008 sekian dan seterusnya. Ada juga yang menarik adalah Visio Services, Mbak. Jadi, kalau rekan-rekan technical audience mengenal Visio, mungkin dulu hanya mengenal Visio sebagai tools untuk bikin diagram. Ya, Bener ya? ya. Nah, sekarang kalau hanya bikin diagram, nggak seru. Wah. Nah, kita bisa bikin misalnya org chart ya, diagram organisasi. Kita bisa bikin, kemudian kita bisa sambungkan ke suatu database ya, sehingga menjadi apa? Menjadi dashboard ya. Jadi kalau misalnya di sini kita lihat ya, di sini ada suatu organization chart di mana misalnya kita bisa lihat performa dari masing-masing orang. Yang merah, dari gitu ya? Krista Geller kita bisa lihat dia lagi merah nih. Kemudian kita bisa lihat Molly Clark dia lagi hijau. Kemudian kita bisa lihat Karen Burke sedang hijau, seperti itu. Jadi every information bisa ditampilkan secara visual dengan Visio dan bisa ditampilkan di SharePoint dengan Visio Services. Jadi ini secara real time bisa membuat keputusan dengan lebih baik lagi ya? Betul, seperti itu. Oke, mungkin sangat-sangat menarik sekali SharePoint online ini. Yeah. Semuanya ini, semua yang tadi kita bahas dari sesi 1 sampai sesi 3 ini termasuk di Office 365? Ya, ada semua di Office 365. Tapi sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, ada satu yang ketinggalan nih. Yeah. Jadi, tadi saya udah bicara tentang upload dokumen. Sekarang gimana kalau misalnya skenario-nya adalah satu dokumen, ya mau kita edit bareng-bareng. Bisa nggak? Nah, jadi di Office 365 kita punya fitur yang namanya Office Web Application. Ya. Kenapa kita perlu Office Web Application? Kita bisa lihat di sini. Oke. Misalnya saya mau edit dokumen di marketing ya, saya bisa klik di marketing. Kemudian misalnya saya mau coba lihat misalnya ini ya, style issue misalnya saya mau klik. Kemudian saya bisa buka itu langsung di sini. Ini kita sebut dengan Office Web Application. Kenapa ini penting? Karena gini, pekerja sekarang itu tidak hanya mengakses data seperti ini dari laptop. Ya. Kalau di laptop nggak masalah, ada Office Professional Plus yang juga termasuk di Office 365. Tetapi bagaimana kalau mereka mengakses dari tadi saya bilang cafe, kemudian dari internet stall, dari internet cafe, tidak mungkin mereka menginstal di situ, gitu kan? Nah, dengan Office 365 Web Apps, kita bisa langsung edit di browser langsung tanpa pakai susah, tanpa pakai delay. Tapi ini bentuknya nanti kadang-kadang kan apa yang di web apps sama yang di beda gitu iya, ya. beda. Apakah seperti itu atau enggak? Jadi memang banyak sekali keluhan dari rekan-rekan technical audience, misalnya
kalau saya ada di sini tampilannya bakal beda nggak sih? Iya. Kalau saya Kan picture-nya udah ada di kerjain bagus-bagus. iya, udah dikerjain bagus-bagus, ada stylenya, ada Iya. stylingnya, kemudian kok berantakan kan nggak asik gitu ya. Nah, di sini yang bisa kita lakukan adalah Microsoft sangat respect terhadap yang namanya dokumen integrity. Maksudnya apa? Apa yang Anda buat di desktop itu akan tampil sama di Office Web App. Kenapa? Karena di Microsoft dokumen itu dirender dengan sedemikian rupa dalam format tertentu sehingga ketika ditampilkan di sini sama persis dan tidak rusak seperti itu. Dan ketika kita print pun Ctrl P ya, itu juga tampilannya akan sama persis seperti di desktop. Jadi kalau misalnya saya lagi traveling, kemudian Mbak Vanli lagi kirim file ke saya lewat SharePoint, kemudian saya merasa harus print, saya nggak perlu bingung lagi, waduh nanti rusak gitu kan? Nggak. Saya print, tampilannya akan sama seperti Mbak Vanli ketik. Iya, karena keluhan sebagai misalnya kita sales, bikin proposal, udah bikin capek-capek, dirapihin, tapi ternyata hasilnya nggak sesuai kan? Iya. Dan yang menarik adalah tampilan Office Web App ini persis seperti Office 2010. Ya, jadi kalau rekan-rekan kan pasti udah familiar ya dengan Microsoft Office. Fontnya nggak ada yang rusak, fontnya nggak ada yang hilang seperti itu. Dan apa yang kita lihat di sini itu sama persis dengan Office 2010. What you see is what you get, betul. Dan yang menarik adalah di sini fitur cukup lengkap ya, dari mulai styling, kemudian justify ya, line text gitu ya, kemudian bold, dan kemudian kalau misalnya kita mau save, kita bisa langsung save dan dia akan save automatically ke SharePoint. Seperti itu. Selain Words, ada lagi yang web application-nya? Ada. Jadi dokumen yang kita support adalah Word, Excel, PowerPoint, dan dokumen-dokumen tersebut OneNote juga, dan dokumen-dokumen tersebut nggak perlu bingung kalau misalnya kita upload ke SharePoint online, itu nggak akan ada masalah untuk diedit dan dilihat seperti itu. Kalau misalnya saya kerjain di laptop, terus saya kepingin ngerjainnya tuh di dalam laptop saya gitu, bisa dipindah-pindahin ke on-premise, terus habis itu ke web apps, balik lagi gitu, bisa ya? Bisa. Jadi intinya apapun yang kita edit, baik itu di web apps ataupun di Office Pro Plus ya, itu akan langsung tersinkronisasi dengan SharePoint sehingga orang lain bisa melihat perubahannya langsung seperti itu. Dan yang menarik adalah kita bisa edit bersama. Jadi tadi dokumen tadi tidak hanya saya yang edit bersamaan, tapi mungkin Mbak Vanli juga bisa, rekan yang lain juga bisa, seperti itu. Jadi semua orang bisa mengerjakan dokumen yang sama. Kalau kita ngerjain proposal, kamu ngerjain bagian ini, saya ngerjain bagian ini. Betul. Jadi nggak perlu lagi dipecah-pecah gitu kan, bisa langsung bareng-bareng, semua orang ngerjain dokumen yang sama, tanpa harus peduli lagi mereka ada di mana, seperti itu. Menarik. Mungkin Mas Vero mau tutup? Oke, jadi rekan-rekan technical audience, tadi kita sudah melihat semua fitur dari Office 365 yang memungkinkan kolaborasi berbasis cloud ya. Jadi tadi kita sudah melihat Exchange Online ya, di mana di Exchange Online kita bisa menikmati email dan kita bisa sinkronisasi langsung dengan Outlook, baik itu Outlook 2010 maupun 2007, dan ada juga link di mana tadi kita sudah demokan bahwa itu bisa untuk kolaborasi teks, baik itu PowerPoint, kita bisa share anything, kita bisa bahkan video call, dan bahkan bisa call baik itu ke PC maupun ke mobile device seperti itu. Dan yang terakhir adalah SharePoint Online, di mana di SharePoint Online itu kita bisa taruh dokumen di situ, kita bisa share, kita bisa edit, kita bisa edit bersamaan, dan kita juga bisa melihat insight ya, jadi grafik performan perusahaan kita di situ juga bisa. Dan Office Professional Plus tentunya. Dan Office Professional Plus ya. Dan Office Professional Plus ini memang merupakan suatu paket integrated dari Office 365 jika kita menggunakan plan yang sesuai gitu ya. Dan yang menarik adalah karena Office-nya versi Professional Plus ya, jadi kita bisa install di device kita dan kita bisa edit seperti layaknya kita gunakan di komputer biasa seperti itu. Dicoba aja kali ya. Dicoba aja. Dan pertanyaannya pasti kan kalau mau coba di mana ya? Iya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan technical audience mau coba Office 365, kita di Indonesia sudah bisa menikmati trialnya. Kita bisa go to www.office365.co.id. Atau rekan-rekan audience bisa sign up trialnya langsung di situ dan bisa langsung menikmati tadi fitur-fitur yang sudah kita demokan. Seperti itu. Terima kasih rekan-rekan semuanya yang sudah mengikuti sesi kami. Ya, sampai jumpa di sesi berikutnya.